Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah, sang pemilik segala bentuk pujian. Selanjutnya, salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim. Semoga Allah limpahkan curahkan ala nabina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, segala apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Setidaknya ada 5 hal yang karena Al-Quran dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril itu menjadi Sayyidul Malaikah. Dia menjadi pemimpin para malaikat. Dia diberi gelar Ruhul Amin. Mengapa Jibril ini menjadi pemimpin seluruh para malaikat? Karena Jibril lah sang pembawa Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Hebat Jibril karena Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan Nabi juga pernah berkata, Ana Sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin seluruh anak cucu cicit Adam. Mengapa Rasulullah SAW ini menjadi mulia dan menjadi pemimpin seluruh anak cucu cicit Adam, bahkan seluruh nabi dan rasul? Karena Nabi Muhammad lah penerima Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslim Muslimat. Kata Nabi, kita akan menjadi manusia mulia. Kapan kita menjadi manusia mulia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalian akan menjadi manusia terbaik, kata Nabi, tatkala kalian mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lagi-lagi, tatkala kita berhubungan dengan Al-Quran, maka itu akan membuat kita menjadi terbaik. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut dengan pemimpin segala bulan. Sayyidus Syuhur. Ramadan adalah pemimpin segala bulan. Mengapa Ramadan menjadi pemimpin segala bulan? Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian di bulan Ramadan itu ada satu malam namanya malam terbaik lebih dari 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar atau Malam Qadar. Mengapa Malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan? Karena di malam itulah Al-Quran diturunkan. Persis apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itulah hari ini Allah telah mendedahkan kepada kita. Allah telah menampakkan siapapun yang berhubungan dengan Quran, sama dengan contoh yang kita sebut tadi, maka ia akan menjadi mulia. Contoh kekinian, orang-orang mendapatkan kemuliaan Al-Quran adalah, di negeri kita ini Indonesia, semenjak zaman reformasi, maka berubahlah regulasi masalah pendidikan. Satu di antaranya menjamurnya sekolah-sekolah yang bernama IT. Ya kan? Islam Terpadu. Sekolah ini tentunya dikelola oleh masyarakat atau tepatnya swasta. Dan swasta ini tentu berbayar. Menjamurnya sekolah-sekolah swasta IT ini mulai dari SD bahkan TK, PAUD, SD, SMP, SMA yang menisbahkan sekolah ini kepada Islam. Yang sekolah-sekolah IT ini punya program, itu diantaranya adalah program Al-Quran. Misalnya, tamat SD, ada garansi oleh pihak sekolah, anak akan bisa menghafal 3-5 juz. Ketika dia tamat SMP, bisa hafal sampai 10 juz. Sampai SMA boleh jadi hafal sampai 30 dan minimal 15 juz. Begitu tawaran yang dibuat oleh sekolah-sekolah IT ini. Akhirnya apa yang kita nampak Bapak Ibu yang berbahagia? Masyarakat berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah IT yang notabene sekolah ini berbayar dengan sangat mahal. Ada sekolah swasta di Pekanbaru ini, itu masuknya saja, itu sampai berpuluh juta. 20-50 juta masuk doang. Nanti biaya per bulannya itu minimal 1 jutaan per bulan. Ini persis lebih mahal daripada
uang kuliah. Tetapi tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Mengapa orang mau berbayar mahal? Padahal ada sekolah pemerintah, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, yang notabene itu berbiaya murah. Bahkan sekarang tidak ada lagi namanya SPP. Yang ada itu namanya uang komite yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak mampu, malah free. Dilakukan semacam subsidi silang untuk orang yang mampu. Tetapi orang justru memilih sekolah-sekolah berbayar ini. Mengapa sekolah ini menjadi begitu digandrungi oleh masyarakat? Jawabannya adalah karena sekolah ini menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk menaikkan predikat sekolah itu, karena sekolah memberikan tawaran menghafal Quran. Ini yang membuat orang menjadi berlomba-lomba untuk masuk sekolah yang berbayar ini. Sekarang pula perguruan-perguruan tinggi. Tempat saya mengajar di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Itu anak-anak yang punya hafalan 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan sampai 30 juz, itu ada beasiswa-beasiswa tertentu. Anak-anak yang punya prestasi di bidang Quran ini bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghafal Quran. Bahkan tidak hanya perguruan-perguruan Islam seperti UIN, atau IAIN, atau PTKIN, Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Bahkan informasi yang kita dapat seperti UI, UGM juga menerima jalur-jalur prestasi ini. Anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal Quran bisa masuk tanpa tes, bahkan boleh memilih prodi yang ia inginkan. Terus free, dibayar oleh pemerintah. Mengapa semua ini mereka dapatkan? Tentu jawabannya karena Al-Quran. Karena itulah Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh siapa saja yang mau belajar Al-Quran ini, maka Allah akan memudahkan. Mudah menghafalnya, kemudian mudah hidupnya, dan Allah akan mudahkan setiap rencana dan keinginan dan serta cita-citanya. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itulah Al-Quran mengatakan kepada kita, siapa yang mau belajar Al-Quran, maka ia akan menjadi terbaik. Ini yang disebut oleh Rasul tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau kalian mau belajar mengajarkan Al-Quran, maka kalian akan menjadi manusia terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu mari kita mendekat kepada Al-Quran. Jangan menjauh dengan Al-Quran. Karena siapapun yang melaksanakan Al-Quran ini, maka ia akan mendapatkan kemudahannya. Yang kita sebut tadi, mohon maaf, itu baru kita setakat belajar dan mengajarkan Quran. Kita belum lagi berbicara tentang bagaimana si pelaku Al-Quran. Bila belajarnya saja, mengajarkan Al-Qurannya, sudah mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah SWT, bagaimana tak lagi ketika kita mengamalkan Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ini disebutkan oleh Allah bahwa Quran ini menjadi petunjuk buat manusia. Hudan linnas. Ini perlu kita catat. Quran itu datang untuk menjadi petunjuk buat manusia. Artinya Al-Quran kalau dilaksanakan oleh siapapun, tak mesti dilaksanakan oleh orang Islam. Andaikan orang non-Muslim sekalipun melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan petunjuknya. Begitulah hebatnya Quran. Karena itu, mendekatlah kita dengan Al-Quran, karena dengan Al-Quran hidup kita akan Allah muliakan. Semoga kita mulia dengan Al-Quran, dan semoga Allah mudahkan kita menjalankan Al-Quran ini, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.